Yoho, apa kabar nakama semuanya? Rasanya ini merupakan hari-hari yang lumayan berat. Ya, di cuaca yang seperti ini, kami harap nakama bisa menjaga kesehatan agar tetap sehat dan tetap bugar setiap harinya. Jangan lupa juga untuk makan vitamin agar tidak mudah terkena haki raja karena cuaca yang pancaroba seperti ini. Manga One Piece berjalan di One Piece chapter 1019. Di titik ini kita sudah di bulan Juli. Artinya sudah 7 bulan lebih semenjak Eiichiro Oda berjanji akan menunjukkan pergerakan dari karakter berambut merah. Namun hingga saat ini kita belum mendapatkan tanda-tanda dari gerakan Shanks ini. Dan ya, di sini kami ingin membicarakan tentang Kenbun Shokuhaki, terutama tingkatan Kenbun Shokuhaki. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Manga One Piece merupakan manga yang cukup gila. Eiichiro Oda menaruh banyak sekali unsur manga dalam manga ini. Ada unsur politik, ada unsur bajak laut, pahlawan, komedi, dan lain-lain. Hal yang paling membuat kami melongo ketika membaca manga One Piece adalah mengenai hal-hal di manga ini yang pada awalnya disangka sebagai plot hole, tapi kemudian hari malah menjadi sesuatu yang istimewa. Kita sudah melihatnya seperti konsep Haki Ryuo dan buah setan Gomu Gomu no Mi. Eiichiro Oda juga sangat ahli dalam membuat hal sepele menjadi sesuatu yang sangat besar. Di awal pertempuran Luffy dengan Kaido, kita mendapatkan titik cerita di mana haki adalah segalanya. Kemudian di kemunculan Hushu itu, Eiichiro Oda memasang cerita di mana buah setan Gomu Gomu no Mi ternyata tidak kalah menarik dari haki. Kenbun Shokuhaki. Di awal penjelasan Rayleigh mengenai Kenbun Shokuhaki, kita dijelaskan bahwa Kenbun Shokuhaki adalah kemampuan untuk merasakan musuh. Kita bisa tahu di mana letak musuh, bisa tahu gerakan musuh, bahkan dalam mata tertutup sekalipun. Ya, bisa dibilang ini mirip seperti insting. Dan seiring cerita berjalan, kami menyadari bahwa sepertinya Kenbun Shokuhaki lebih luas dari dua haki lainnya, yaitu Wusho Shokuhaki dan Hao Shokuhaki. Seperti contoh pada saat Arc Skypiea. Di Arc Skypiea kita mengenal musuh bernama God Enel. Enel di sini menyebut Kenbun Shokuhaki sebagai mantra, kemampuan untuk memprediksi gerakan musuh, di mana Enel bisa membaca seluruh serangan Monkey D. Luffy. Di Arc Skypiea itu pula, kita diperkenalkan karakter bernama Aisa. Aisa adalah seorang perempuan yang mampu melacak manusia meskipun manusia tersebut berada jauh di dalam hutan. Aisa bisa melacak dengan persis berapa manusia yang ada di dalam hutan dan di sekitar mereka ada apa saja. Menurut Aisa, kesimpulan yang ia ambil ini karena ia bisa mendengar suara-suara yang ada di dalam hutan tersebut. Dan ingat, kemampuan Aisa ini berbeda dengan kemampuan mendengar segalanya atau voice of all thing. Jadi kemampuan Aisa lebih dari sekedar merasakan aura, tapi ia bisa mendengar suara. Lalu di kasus Fujitora ini, ia membutakan matanya, sehingga untuk berjalan, untuk mengenali sekitar, Fujitora menggunakan kemampuan Kenbun Shokuhaki miliknya, di mana dalam animenya diperjelas bahwa Fujitora mampu merasakan dengan jelas manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ia juga bisa merasakan emosi manusia yang ada di sekitarnya. Konsep ruang dan waktu. Menurut kami, Kenbun Shokuhaki adalah kemampuan yang berkaitan dengan konsep ruang dan waktu, di mana ruang adalah jangkauan kita dalam menggunakan Kenbun Shokuhaki, dan waktu adalah seberapa jauh kita bisa memprediksi. Seperti contoh, untuk kasus ruang adalah seperti kasus Aisa, Enel, Fujitora, dan Koby. Di kasus Koby itu sendiri, ketika perang Marineford berlangsung itu, ia mampu mendengar suara orang-orang di medan perang. Koby mampu merasakannya, mendengar dengan jelas teriakan orang-orang. Tapi meskipun Koby memiliki kemampuan Kenbun seperti ini, ia tidak memiliki kemampuan untuk menerka bagaimana Akainu melancarkan serangan kepadanya. Yang mana ketika Akainu ingin melancarkan serangan pada Koby,
Koby lebih memilih untuk memejamkan matanya. Ya, sebagai bawahan seperti Koby ini berhadapan dengan atasan seperti Akainu ini, kami pikir Koby langsung kena mental waktu itu. Lalu pada kasus ketajaman mata, hal ini ada pada Usopp dan Van Augur. Aksi keren Van Augur adalah ia mampu menembak seekor burung dari jarak yang sangat-sangat jauh. Kemudian Usopp sendiri di arc Dressrosa mampu melihat aura dari Luffy, Law dan juga bocil perubah mainan. Padahal waktu itu jarak Usopp dengan Luffy sangatlah jauh sekali. Menerka masa depan. Sebelumnya kita mempelajari bagaimana konsep ruang pada Kenbun Shokuhaki. Sekarang mari kita bicarakan konsep waktu pada Kenbun Shokuhaki. Setelah apa yang terjadi, Kenbun Shokuhaki ternyata bisa berkembang dari merasakan aura musuh, menebak gerak-gerik musuh, menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu melihat masa depan. Karakter pertama yang ditunjukkan mampu menggunakan kemampuan ini adalah Katakuri. Lalu Luffy berhasil menguasai kemampuan ini juga. Dan terbukti kemampuan Kenbun Shokuhaki tingkat lanjut ini sangat berguna dalam medan pertempuran. Jika di konsep ruang, kita membicarakan tentang seberapa luas jangkauan sang pengguna Kenbun Shokuhaki. Di konsep waktu ini, kita membicarakan tentang seberapa jauh sang pengguna bisa melihat masa depan. Melihat dari apa yang terjadi, Katakuri tidak bisa melihat terlalu jauh dari masa depan. Ia hanya bisa melihat selang berapa detik atau berapa menit sebelum kejadian. Tapi di dunia ini, ada karakter yang mampu memprediksi masa depan yang sangat jauh. Bukan hitungan menit, hari ataupun bulan, melainkan hitungan tahun. Ia mampu memprediksi dalam jangka waktu belasan tahun dengan sangat akurat. Siapa lagi jika bukan Madame Charlie? Ya, kami tahu Madame Charlie ini merupakan seorang peramal. Tapi bagaimana jika kasus Charlie ini sama seperti Aisa, di mana semenjak lahir dirinya dianugerahi Kenbun Shokuhaki? Bedanya jika Aisa Kenbun Shokuhakinya dalam konsep ruang, sedangkan Charlie dalam konsep waktu. Ya, bagi yang lupa, Aisa dilahirkan dengan kondisi di mana ia bisa mendengar suara-suara sekitar. Kenbun Shokuhaki milik Akagami no Sangs. Melihat bagaimana Kenbun Shokuhaki ini berkembang, kita mungkin mengerti betapa mengerikannya orang yang memiliki kemampuan ini. Dan seluruh konsep tentang haki pastinya akan jatuh pada karakter bernama Akagami no Sangs, karena diduga ia adalah expert di bidang haki. Sekarang kami bertanya-tanya, kira-kira sehebat apa Kenbun Shokuhaki milik Sangs ini? Kita tidak memiliki banyak panel mengenai Akagami no Sangs. Namun untungnya, kita memiliki panel yang ini, yakni panel ketika Sangs menyelamatkan Koby dari serangan Akainu. Waktu itu, Sangs berkata, "Kerja bagus, prajurit. Beberapa detik keberanian yang barusan kau lakukan, entah menuju lebih baik atau lebih buruk, baru saja merubah perbedaan besar dalam nasib atau takdir dunia." Ho, di sini Sangs membicarakan waktu. Dan ya, kata yang harus digarisbawahi di sini adalah beberapa detik dan takdir dunia. Dan apakah mungkin dalam chapter ini Sangs adalah karakter yang bisa melihat masa depan, melihat takdir untuk jangka waktu yang sangat panjang, dan tentunya untuk jangkauan ruang yang luas. Hal ini sudah dibuktikan bagaimana Sangs menyuruh Shirohige untuk menarik kembali port gas di es. Setelah kita pelajari, dampak es yang tidak ditarik mundur oleh Shirohige itu bukan hanya dirasakan oleh es seorang, melainkan satu bajak laut seukuran Shirohige terkena dampaknya. Bahkan seluruh dunia ikut terdampak karena es dijebloskan ke penjara. Lalu pada saat Sangs berbicara dengan Gorosei, Sangs di sini membicarakan sebuah bajak laut, yang artinya ia membicarakan suatu kelompok yang tentunya lebih dari satu orang. Sehingga dari skala ruang, Kenbun Shokuhaki milik Sangs ini sangatlah luas. Dan dari segi skala waktu, Sangs mampu melihat masa depan yang sangat jauh. Sehingga kesimpulannya,
Dengan memiliki Kenbun Shokuhaki yang sehebat itu, kami pikir Sans memiliki kemampuan untuk melawan takdir. Salah satu contoh upaya yang ia lakukan dalam melawan takdir adalah mencegah es. Namun sayangnya, hal itu tidak didengarkan oleh Pak Tua Shirohige. Melihat ada karakter dengan Kenbun Shokuhaki sesangar ini, kami pikir merupakan hal yang wajar jika Sans adalah bajak laut yang sulit untuk disentuh. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.